Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berjamaah dari awal. Itu tadi bagi makmum wafid. Bagaimana bagi makmum masuk? Ya, jamaah yang tertinggal gelombang kedua, ya, yang tidak masuk dalam gerbong di gerbong pertama, atau tidak bisa langsung dari awal dengan imam, tapi dia menemukan di rakaat kedua. Rakaat kedua bagi masuk adalah rakaat pertama bagi dia, ya. Rakaat kedua bagi makmum atau imam waqti, maka bagi masuk adalah rakaat pertama. Wajib di rakaat kedua bagi masuk itu adalah berjamaah. Karena bagi masuk di rakaat kedua itu adalah bagian daripada rakaat pertama. Itu. Jangan ikut berangkat lagi. Ya. Itu diantaranya. Yang ketiga, antakuna jama'atu arba'ina ahlan zakaran lil aini mustawatin. Ya. Harus terbukti berjamaahnya dengan jumlah 40. Di sini ulama ada 14 ulama yang berpendapat tentang nanti matbah. Sekalian saya bacakan, ya. Wa yajuju an takuna kharija umulani in akhraja dalalatil wa istiqalu bi'imawatiha. Ulama itu berbeda, Pak, dalam sholat Jumat. Pantes dulu Rasulullah juga secara diam-diam sholat Jumat. Nih, saya bacakan aja. Kalau nanti di tengah perjalanan kita hidup ini menemukan ada hari Jumat yang sendirian aja sholat Jumat, pendapat siapa sebetulnya? Wahidun wa huwa qaulu Ibnu Hazim. Menurut pendapat Ibnu Hazim, asal sholat Jumat walaupun sendiri wajib Jumat. Ini pendapatnya Ibnu Hazim. Tuh. Yang kedua, isnani kalau jamaah. Yang dua, boleh sholat Jumat asal seperti jamaah. Dua orang aja udah jamaah, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Asal ada imam dan makmum boleh sholat Jumat. Pendapatnya siapa ini? Ya, wa huwa qaulul Bukhari wa ahli dzahiri. Pendapat Imam Bukhari itu. Jadi nanti kalau kita ketemu, kenapa ini dua orang aja terus saja sholat Jumat? Gitu. Yang ketiga, menurut isnadi ma'al imami wa huwa qaulu Abi Yusuf wa Muhammad Lais. Ini pendapatnya Abi Yusuf dan Muhammad Lais. Dua orang sah sholat Jumat. Ya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, salah satu ma'al imami wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Sufyan Tsauri. Tiga orang menurut Imam Abu Hanifah udah selesai. Yang dua jadi makmum, yang satu jadi imam, supaya jangan ribut nanti. Dari mana nih pendapatnya nanti? Ya, jadi kalau tiga orang hari Jumat, ya silakan taklid kepada Imam Hanafi. Gitu, bergantian. Yang satu jadi khatib, yang satu jadi imam, yang satu tetap jadi makmum. Gitu. Yang kelima yaitu syafa'atu wa huwa qaul Ikrimah. Menurut Ikrimah 7 orang. Ya, 7 orang. Yang keenam tis'atun wa huwa qaulu Rabi'ah. Itu pendapatnya Imam Rabi. Yang ketujuh adalah isna asara ma'al imami. 11 makmum tambah imam satu. Pendapatnya siapa? Wa huwa qaulu Malik wa Rabi'ah. Diriwayatkan dalam satu riwayat. Menurut Imam Malik, dengan 12 orang wajib melaksanakan sholat Jumat. Gitu.
Kemudian isna asar wal imam, jadi 13. Yang tadi mah 11, 12 mak imam, sekarang mah 12 makmum saja ditambah imam berarti 13 orang jemaahnya. Menurut siapa? Wa qaulu Ishaq, menurut Imam Ishaq 13 orang di satu kampung wajib melaksanakan sholat Jumat. Nih, yang ke-9 isruna, ini 20 orang. Berikut plus imam 19 plus 1 imam. Wa huwa mu'tamad 12. Wa huwa qaulu Malik bi riwayatin wa Ibnu Hajib. Ini pendapat Imam Malik, bila dalam satu kampung ada 20 orang laki-laki wajib melaksanakan mendirikan Jumat. Bahkan dalam satu riwayat menurut Ibnu Hajib. Yang ke-10 salasuna, 30 orang laki-laki yang kamil di satu kampung wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang 11 arba'una ma'al imami wa wal mu'tamad fi madhhabi Syafi'i. 40 orang laki-laki beserta imam, 39 makmum ditambah 1 imam. Ini adalah merupakan qaul mu'tamad di dalam madhab Syafi'i. Ini. Yang ke-12 khamsuna, bahkan ini harus lebih banyak, 50 orang laki-laki. Menurut siapa? Wa huwa qaul Ahmad bin Hanbal diriwayatin. Bahkan menurut Imam Ahmad Hambali baru bisa boleh mendirikan sholat Jumat bila dalam satu kampung berada laki-laki 50 orang. Kemudian samana, bahkan ini harus 80 orang. Siapa yang membolehkan? Ya, wa huwa qaulu Ahmad. Yang 80 orang adalah wa huwa qaulu qaulun hakau mujadi marjuji Imam Marjuji boleh baru bisa melaksanakan sholat Jumat satu kampung bila laki-lakinya terkumpul 80 orang. Yang ke-14 jamu kasirin bi ghairi hasirin. Ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur itu ada akalnya 40, kemudian hitungan selanjutnya tidak ada batasan, gitu ya, tidak ada batasan. Jadi itu. Jadi kalau nanti jamaah al-barokah kebetulan tamasya, kebetulan keluar musafir ke kampung lain, ke daerah lain, ketemu pas hari Jumat 3 orang dia melaksanakan sholat Jumat, jangan dilarang. Berarti dia punya pendapat yang tadi dijelaskan, itu diantaranya. Biar bertambah referensi keilmuan kita. Ternyata di luar itu tujuannya sama, caranya tidak sama, gitu ya. Itu yang nggak baik kan, yang nggak sholat Jumat sebetulnya. Iya, yang nggak baik yang nggak sholat Jumat, bukan yang berapa dia sholat Jumat, tapi yang yang nggak baik itu yang ngomongin orang sholat Jumat, dianya tidak sholat Jumat, itu yang jelas ya. Dan itu ya kadang-kadang kita ya. Kadang-kadang kita, tapi bukan kita di sono. Ya, kalau kita mah alhamdulillah kalau lagi sholat mah sholat, kalau nggak sholat ya biasa. Tapi jangan ada biasa kata sholat ya. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Nah, kita karena kadang-kadang timbul permasalahan, ya, bukan jadi masalah, gitu tiba-tiba. Fa inna qasukan kain taqalla wudu ahadihim qabla salami batalatil jum'ati wa bihada yazub. Seperti kenapa kita tadi ceritakan ada yang 20, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 40, ada yang 30. Nah, ini juga akan kita bahas, walaupun kita bahas nanti 40 tidak ada bedanya gitu. Kalau yang satu juga udur, Jumatnya tidak sah. Kalau yang wajibnya tadi 2 orang, udur 1 juga tidak sah karena kurangnya
jamaah, yang 10, yang 12 kudu 1 juga tidak sah wudhunya karena kurangnya jamaah. Yang 40 udur 1, ya, imamnya udur juga kurangnya jamaah. Permasalahannya nanti kalau sudah ini solusinya bagaimana? Insya Allah akan kita kaji di kemudian kesempatan. Contoh begini, ya. Fa inna qasu, apabila berkurang, ya, jamaah yang 40 itu kan intaqadha wudu'i ahadihim qabla salami, seperti batal wudunya salah satu dari 40 tadi qabla salami, sebelum muluk salamnya imam, batalatil jum'atu, maka batal Jumatnya. Tuh, batalnya. Ini batalnya bukan ama yang batal wudunya saja, tetapi membatalkan seluruh jamaah. Kenapa demikian bisa batal jamaahnya hadirin? Menurut pendapat Imam Madzhab Syafi'i, karena diwajibkan hak awalnya adalah 40 jamaah, sedangkan dia batalnya salah satunya imamnya belum muluk salam, maka berkurangnya jamaah ini merupakan salah satu kurangnya syarat. Apa satu katakan masuk, apabila berkurang syaratnya maka yang disyaratkannya akan tidak ada. Nah, gitu. Lalu kalau sudah begini bagaimana? Ini nanti yang akan kita carikan solusinya. Jangan sampai batal begitu saja batal, ya. Tapi harus ada jalan keluarnya. Insya Allah di babnya nanti akan kita selesaikan, ya, akan kita selesaikan. Contoh momen begini, la nasasun ahdasa fil masjidi batalat sholatu man fil baiti mimma suratul dalika. Lana, bagi kita, seseorang yang ahdasa, hadas seseorang itu fil masjid batalat sholatu man fil baiti ma suratul dalika. Ini masalah pelaksanaan Jumat ini beda, Pak. Nih, ya. Bagi kita ada seseorang yang batal wudhunya, dia masih ada di masjid. Batal sholat, kemudian batal sholatnya bisa membatalkan jamaah yang sudah ada di rumah, yang sudah pulang. Nih, ini perbedaan. Padahal secara logika mana mungkin? Dia mah sudah ngopi, sudah ngopi. Makanya jamaah, hukum itu tidak semuanya harus logika, ya. Hukum itu tidak hanya harus logika. Itu kebanyakan ada juga hukum itu ta'abudan. Ta'abudan itu yang menurutkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Contoh, ya. Kalau mesti logika saya berulang-ulang nih. Makanya ada yang mesti kita pahami, kita akui, kita yakini secara logika. Ada juga tidak. Contoh nih. Kita punya wudhu, itu. Padahal yang suka mengeluarkan pembatalan itu yang sama sekali tidak pernah tersentuh oleh air wudhu, sama sekali tidak tersentuh oleh air wudhu. Pintu depan, pintu belakang itu salah satu yang bisa membatalkan orang yang punya wudhu. Tapi begitu ada keluar dari depan, dari belakang, yang dibasuhnya wajah, yang dibasuhnya tangan, yang dibasuhnya kaki, yang diusapnya rambut, telinga. Padahal dia tidak menyebabkan pembatal. Apa ini namanya? Ini adalah ta'abudan, karena itulah yang diperintahkan oleh syariat. Tidak harus logik, tidak harus cocok logik lah ibaratnya, gitu. Karena akal ini tidak seluruhnya untuk mengomentari atau istilahnya menerima hal-hal yang Allah kehendaki. Ada wilayah-wilayah tertentu
lau kharajal waktu wa bi asna'i sholati atimuha dhahran wala yustaratu tahdidun niyati wala yadurusaku bi asna'iha. Satu masalah, kalau perhatikan, ini suka banyak masalah di luar yang tidak pernah terselesaikan di majelis ilmu sampai hari, karena kebanyakan mau diatur ini ketakutan, ya. Tapi saya insya Allah di Al-Barokah akan buka ini, ya, minimal buat pembedaran ilmu bagi saya. Yang mudah-mudahan saudara saya, orang tua saya, keluarga atau kerabat bisa memahami hal ini. Lau kharajal waktu, apabila keluar waktu, wahum, sedangkan orang-orang yang sholat jamaah bi asna'i sholati, dia dalam keberadaan di tengah-tengah sholat, waktunya habis, baru dapat 1 rakaat sholat Jumat. Andai terjadi, ya, walaupun ini sepertinya tidak mungkin karena panitianya kata dari kemarin sudah pikirin jadwal Jumat sepertinya. Tapi kalau Allah berkehendak, siapa tahu, nggak ada yang bisa apa-apa, mungkin ada hal dan lain sebagainya. Bila terjadi jamaah di tengah-tengah dalam keadaan sholat, waktunya habis, ya, udah ketahuan. Bagaimana solusinya? Atimu al-dhuhron, maka selesaikan sholat Jumatnya dengan dhuhr. Gimana caranya? Jadi bingung kita. Sholat Jumat itu 2 rakaat, habis waktu baru dapat 1 rakaat sholat rakaat. Nah, gimana caranya? Apakah salat dulu lalu niat lagi? Gak usah, Pak. Ya, niat awal kita sholat Jumat, baik imam maupun makmum. Diketahui begitu dapat 1 rakaat, ternyata waktu Jumat habis. Bagaimana sholat imam dan makmum? Iya, sholat Jumat itu setelah 1 rakaat di dalam, 1 rakaat di luar. Lalu saya bertanya, kalau udah habis gimana ini? Sedangkan sholat Jumat itu istilahnya 2 rakaat. Mau nyempurnaan masing-masing juga waktunya sudah habis. Sedangkan salah satu syarat sholat itu sudah masuk dalam waktu sholat, berada dalam waktu sholat. Kalau sudah keluar dari Jumat berarti bukan sholat Jumat. Solusi terbaik bagaimana Anda terjadi seperti ini. Lau kharajal waktu wa hum bi asna'i sholati atimu al-dhuhran wa la yustaratu tahdidun niyati. Nah, andai terjadi seperti ini, satu masa dan satu keadaan, kita melaksanakan sholat Jumat antara imam jemaah bersama-sama, begitu dapat 1 rakaat atau selewat itu kurangnya 2 rakaat, habis waktu, ya, habis waktunya di tengah-tengah sholat, artinya habis waktu Jumatnya. Itu. Bagaimana solusinya? Atimu al-dhuhron, maka laksanakan sebagaimana sholat dhuhr. Jangan berhenti, langsung aja, ya. Habis di rakaat awal jangan berhenti, Allahu Akbar. Di rakaat keduanya jangan salam, tetapi tahiyat awal. Sempurnakan sebagaimana sholat dhuhr tanpa memperbaharui niatnya Jumat, pelaksanaan sholat dhuhr. Ini solusinya. Kalau nanti kejadian sedang sholat Jumat, di tengah-tengah sholat Jumat dapat sholat rakaat, waktunya habis, atimu al-dhuhron, maka sempurnakan dengan sholat dhuhr. Wala yustaru tahdidun niyati, tidak disyaratkan yaitu memperbaharunya. Yang kedua, wala yadurusaku bi asna'i sholat,
Bagaimana ini ragu? Apa udah keluar waktu, apa enggak keluar waktu, apa enggak? Yang model ini mah udah selesaikan 2 rakaat sholat Jumat. Bilang nih, habis belum ini sholat waktu Jumat? Habis belum? Maka yakini awalnya juga sholat Jumat, kita berada di waktu Jumat. Ada yang terjadi di tengah-tengah sholat itu adalah keraguan istilahnya keluar atau tidaknya waktu ini, maka lanjutkan selesaikan sholat Jumatnya. Tapi bila kita yakini terjadi keluarnya waktu di tengah-tengah sholat, maka solusinya tetap tidak boleh kita keluar dari sholat, tetapi melanjutkan dengan pelaksanaan sholat zuhur, yaitu 4 rakaat. 1. Yang kedua, lau madal imamu rakatal ula hatta lam yabiqa mina rakaati saniyati ma yasu'at asimu wa qala dhuhran. Yang kedua nih Pak, apabila imam memanjangkan rakaat awal, jadi yang dibaca tabarok, ya betul, hatta lam yakin, sehingga tidak memenuhi, sehingga tidak cukup bin rakaati saniyati, di rakaat yang kedua mayasuha asimu inqalabat dhuhran. Seorang imam membaca surahnya panjang, ya, sehingga di pada rakaat awal, sehingga tidak tetap lagi di rakaat kedua, waktunya tidak cukup, tidak cukup di waktu kedua. Bagaimana hukum imam tersebut? Padahal kalau diambil tengah-tengah, setengah aja, jangan terlalu panjang, ya. Karena panjang itu jangan dibikin oleh kita. Panjang itu dari dikuasai oleh kacang panjang, Pak. Ya, kacang panjang itu mesti dipotong-potong, tetap kacang panjang. Dan manjangan juga nggak ada yang diutak. Manjangan itu pada karet, dipotong-potong, ditarik, tetap manjangan, tapi bukan manjangan panjang. Nih, ada imam nih, imamnya kan ahli qiraat.